bahas bagaimana uang rakyat di tangan KDM, gubernur Assalamualaikum vs warahmatullahi gubernur lain. wabarakatuh. Kita akan lihat ya bagaimana Bapak Aing itu Gubernur Jawa Barat itu begitu istimewa ya. Kita bandingkan dia dengan eh, gubernur yang lain, nih, Gubernur Konoha ya. Bagaimana dia mengelola uang rakyat. Nah kita lihat ini di sini bagaimana sih APBD itu uang rakyat itu di tangan KDM sama tangan kayak apa gubernur yang lain ya, pemerintah pejabat yang lain. Nih uang rakyat nih kita bikin diagramnya biar jelas. Uang rakyat itu sama KDM itu dipakai 70% sama 80% itu untuk infrastruktur. Itu KDM buatnya gitu. Jadi untuk apa sih infrastruktur sama layanan publik? Nih, kalau infrastruktur tuh KDM tuh mau bikin jalan. Jadi jalan di Provinsi Jawa Barat tuh mulus loh. Itu udah hampir berapa ya? Hampir 40% kan udah diperbaiki, hampir mau 70% udah mau selesai. Nanti jalan Jawa Barat mulus-mulus. Kemudian jembatan yang rusak-rusak tuh yang gede, yang besar di jalan provinsi itu akan dibuat bagus. Kemudian ada saluran airnya sehingga jalan itu nggak cepat rusak. Dulu nggak ada, jadi sehingga jalan itu selalu diperbaiki terus, jalannya bolong-bolong. Kemudian ada lampu jalan nih terang banget gitu kan. Kemudian gerbang kota ya, itu lain-lainnya. Gerbang provinsi, begitu indah ya. Jadi 70%, 80%, kemudian sarana lainnya. Kemudian KDM itu menggunakan uang rakyat itu untuk apa? Untuk layanan publik. Nah, bansos tuh yang pusat-pusat pengaduan, kemudian ada BPJS gratis, kemudian ada asuransi bagi pekerja informal, tukang ojek, tukang bangunan. Jadi dia ketika dapat kecelakaan kerja atau ada masalah, ada uang pensiun, jadi keluarganya itu ada jaminan untuk mendapatkan bantuan jika tidak kesusahan dia memikirkan keluarganya walaupun dia terjadi musibah ketika bekerja. Kemudian ada proyek bedah rumah ya bagi rakyat yang miskin, banyak sekali itu bangunan-bangunan Jawa yang Jawa Barat yang perumahan yang tidak layak. Kemudian ada pemasangan listrik gratis gitu ya, berapa rumah setelah dibedah kemudian dipasang listriknya yang belum memiliki listrik. Ada berapa persen di Jawa Barat itu puluhan ribu rumah yang belum memiliki listrik, akses listrik maka akan diberikan oleh KDM dan lain-lain ya. Kemudian eh baru sisanya ini sama KDM itu dipakai buat birokrasi. Nah, sisanya yang 30-20% itu dipakai buat birokrasi. Jadi birokrasi itu ya difungsikan untuk menjalani program tersebut ya untuk pengawasan, untuk peraturan. Nah, jadi hanya 20% sampai 30%, sedikit sekali ya. Nah, disitulah SPPD-nya para pejabat, jalannya pejabat, makan pejabat, mobil pejabat, dan biaya ASN. Jadi lebih dimaksimalkan untuk pelayanan publik. Makanya belanja di Jawa Barat itu sangat baik sekali. Sehingga apa dampaknya? Rakyatnya sejahtera. Gitu. Nah, ini coba bandingkan dengan di Gubernur Konoha yang lain sana. Uang rakyat dipakai buat apa? Nih, dipakai buat birokrasi. Sampai 65%. Ada yang 50%, 55 sampai 65%. Banyak sekali dua dipakai buat apa? Buat pejabatnya nih hampir 45%. Perjalanan ke luar negeri, rapat di hotel, sosialisasi, makan minum, fasilitas lainnya, mobil dinas, rumah dinas, dan lain-lain. Habis uang di situ. Kemudian baru sisanya buat ASN. ASN buat apa? Buat tunjangan gaji, tunjangan kinerja atau tukin, kemudian ada uang makan dan minum dan operasional. Ini habis 65%, 55%. Banyak betul. Baru sisanya dipakai buat rakyat. Ya mana cukup. Gak cukup. Jadinya apa? Yang sejahtera, jabatan jalannya rusak. Lihat, jalannya bolong-bolong, nggak diperbaikin. Alasannya tahun depan udah lima tahun, udah nggak diperbaikin lagi. Ganti gubernur, ganti gitu lagi, nggak berubah-ubah. Yang sejahtera siapa? Pejabatnya, anaknya, tambah mobil baru, rumah baru. Yang susah rakyat. Gitu. Jadi masih nyinyir. Beda jauh lah KDM sama menteri-menteri apa sama pejabat-pejabat Konoha, gubernur yang lain. Jauh bagai bumi dan langit. Makanya gue dukung KDM, jelas pro rakyat, menggunakan uang rakyat untuk rakyat. Gimana dia tidak mementingkan keperluan pribadinya, tapi demi rakyat. Begitu, demikian ya. Dukung KDM. Assalamualaikum.